Wajah dan sosok Gajah Mada yang kita tahu sekarang seperti ini ternyata adalah hasil dari imajinasi seseorang. Dan ternyata penokohan Gajah Mada ini dengan visual yang ini punya alasan yang sangat kuat, yakni persatuan dan kedaulatan negara Indonesia. Selamat datang teman-teman di channel Kitab Kala, tempat kita belajar tentang sejarah, kepurbakalaan, dan kebudayaan Indonesia. Langsung aja, untuk video kali ini kita akan bahas tentang Mahapatih Gajah Mada, seorang patih di Kerajaan Majapahit yang dinobatkan sebagai pemersatu Nusantara dengan sumpah terkenalnya Sumpah Palapa. Fokus kali ini adalah apakah wajah atau fisik Gajah Mada ini beneran kayak gini. Katanya wajah Gajah Mada yang seperti ini itu dibuktikan dengan berbagai kepala terakota yang banyak ditemukan di Trawulan Mojokerto. Cirinya sih cocok aja sih kalau ini patih Gajah Mada. Gimana menurut kalian? Padahal kan dia cuma seorang patih dari seorang raja bernama Hayam Wuruk. Harusnya kalau kepala dari terakota ini mengindikasikan kalau patih Gajah Mada, ya Raja Hayam Wuruk harusnya juga punya bukti kepala terakota, bahkan arca yang lebih banyak dibandingkan patih Gajah Mada. Ya secara Hayam Wuruk kan rajanya, kok bisa ya sampai muncul teori kayak gini? Penasaran? Yuk bahas di Kitab Kala. Jangan lupa subscribe dan like ya dulu. Wajah dan sosok Gajah Mada yang kita tahu sekarang seperti ini ternyata adalah hasil dari imajinasi seseorang. Kok bisa ya? Jadi gini, di tahun 1940 ada seorang bernama Muhammad Yamin yang mengunjungi Trawulan Mojokerto, menemukan salah satu artefak kepala berbahan terakota dengan ciri fisik wajah yang tembem, bibir agak tebal, dan rambut panjang. Kepala terakota ini lantas diimajinasikan oleh Muhammad Yamin sebagai Mahapatih Gajah Mada. Bahkan dia meminta seniman untuk menggambar ulang sosok Gajah Mada berdasarkan pada artefak tadi. Lantas karakter ini muncul menjadi sampul buku yang ditulis Muhammad Yamin yang berjudul Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara. Nggak sampai situ aja, karakter Gajah Mada diwujudkan. Pada tahun 1953, Muhammad Yamin diangkat menjadi Menteri Pengajar, Pendidikan, dan Kebudayaan. Nah, disinilah Muhammad Yamin memasukkan penokohan Gajah Mada, mulai dari sumpah palapanya sampai ke visual wajah dan badan Gajah Mada ke kurikulum pendidikan anak-anak sekolah di Indonesia pada zaman itu. Jadi ya, kalau kalian sangat familiar sama wajah Gajah Mada yang ini, ya wajar aja. Dan sangat sulit untuk lepas dari hasil penokohan Gajah Mada yang sudah dibuat oleh Muhammad Yamin. Jadi selama ini yang kita yakini itu hasil imajinasi orang ya. Agak kurang kalau nggak tahu alasannya ya. Dan ternyata penokohan Gajah Mada ini dengan visual yang ini punya alasan yang sangat kuat, yakni persatuan dan kedaulatan negara Indonesia. Kok bisa ya? Oke, jadi Muhammad Yamin effort banget untuk membuat karakter Gajah Mada seperti ini tuh awalnya ada hubungannya dengan pendudukan Belanda dan Inggris di Indonesia. Ya tadi udah disebut kalau inspirasi wajah Gajah Mada dimulai sejak tahun 1940. Berarti itu kan masa pendudukan Belanda di Indonesia. Jepang aja belum datang loh. Jadi saat itu Indonesia sedang ditekan oleh Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya untuk mendapatkan kedaulatan atau merdeka dengan cara terbitnya berbagai propaganda yang menyatakan kalau bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang barbar, kotor, bodoh, dan gak punya kemampuan untuk bernegara. Wah, ini sih jahat sih ya. Tujuan propaganda ini adalah untuk membuat Indonesia jelek di mata negara lain dan gak ada yang mau bantuin buat merdeka, sehingga Belanda dan Inggris bisa bebas menguasai tanah di Indonesia untuk kepentingan mereka. Balik lagi ke Muhammad Yamin, dia akhirnya harus menyerang balik
propaganda yang sudah beredar di masyarakat dunia dengan karya tulisnya. Maka ide dari Muhammad Yamin adalah dengan menunjukkan sejarah masa lampau Indonesia bahwa bangsa ini bersatu, pernah berkuasa, dan pernah berdaulat atas tanahnya sendiri. Maka dipilihlah Gajah Mada sebagai fokus utama propaganda tandingan ini. Jadi emang era tahun 40-an sampai 50-an ya temanya bagi sebuah negara yang baru merdeka ya, apalagi kalau bukan persatuan. Atau dimunculkannya simbol-simbol yang bisa jadi penanda bahwa Indonesia sudah merdeka dan harus bersatu. Entah dengan adanya lagu kebangsaan, bendera negara, sampai penokohan Gajah Mada sebagai pertanda bahwa Nusantara atau Indonesia ini emang ditakdirkan untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Nah gitu deh alasan kenapa penokohan Gajah Mada terasa sangat solid sampai ke visual kayak gini. Interpretasi kita harusnya setelah ini fokus ke persatuannya ya pastinya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Barangkali ada saran atau salah bisa sampaikan aja di kolom komentar, kita diskusi di situ. Dan kira-kira bahas apa lagi ya? Jangan lupa sampai juga. Sampai jumpa di video kita kali lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Mau beli bakso dulu.